Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Kongres Ekonomi Umat di Hotel Grand Sahid, Jakarta. Untuk mengetahui informasi tersebut, kita akan bergabung dengan reporter Pramadika Samudra dan juga juru kamera Manai Sobirin. Prama, apa yang menjadi fokus dari Kongres Ekonomi Umat kali ini? Ya, Popi dan pemirsa, Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat menyelenggarakan Kongres Ekonomi Umat atau KEU di Hotel Grand Sahid Jaya. Kongres yang mengusung tema Arus Baru Ekonomi Indonesia ini membahas 5 poin penting. Pertama adalah membahas kebijakan yang berpihak dan diikuti dengan peluang serta ruang yang cukup bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat tercipta percepatan ekonomi di lapisan bawah dan juga menengah. Dan yang kedua, membahas kemitraan antara usaha besar dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pada konsep kemitraan yang berkeadilan dan dapat mempercepat UMKM agar menjadi usaha besar. Ketiga, membahas optimalisasi potensi umat dari sumber zakat, infak, sodako, wakaf, dan koperasi. Dan yang keempat adalah membahas terkait optimalisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui pendampingan. Dan yang terakhir, kelima adalah membahas tentang dukungan yang besar bagi pembiayaan atau permodalan UMKM dari berbagai metode keuangan. MUI berharap pendalaman materi dalam kongres ini dapat memberikan sumbangsi berarti pada perkembangan ekonomi Indonesia berupa model arus baru ekonomi Indonesia. Dan saat ini tengah dilakukan rapat pleno antara MUI dengan berbagai kementerian dan juga lembaga terkait. Di antaranya adalah Kementerian Keuangan serta Kementerian Komunikasi dan juga Lembaga Bank Indonesia. Sebelumnya juga Presiden Joko Widodo telah membuka acara kongres ini beserta dengan Ketua MUI Maruf Amin. Presiden Joko Widodo menegaskan akan mencopot pejabat pemerintah yang tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Target itu merujuk pada program pemerataan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden. Dalam sambutannya di Kongres Ekonomi Umat di Jakarta, Sabtu, Jokowi menjelaskan pada program redistribusi aset dan reforma agraria baru ada 46 juta bidang tanah yang tersertifikasi. Sedangkan masih ada 80 juta bidang tanah dari total 126 juta bidang tanah yang belum tersertifikasi. Untuk mengatasi hal itu, Jokowi menyusun target sertifikasi lahan per tahun. Tahun 2017, Jokowi menargetkan 5 juta sertifikat tanah untuk rakyat, sementara pada tahun-tahun berikutnya, target itu meningkat menjadi 7 dan 9 juta sertifikat. Jokowi pun memaksa menteri terkait untuk memenuhi target tersebut agar lahan-lahan rakyat yang belum tersertifikasi dapat segera dinikmati oleh rakyat. Saya bekerja memang selalu memakai target. Jadi Pak Menteri nggak pernah bertanya kepada saya, Pak, targetnya terlalu besar atau terlalu gede banget. Itu urusannya Menteri. Tahu saya, target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, ya pasti urusannya akan lain. Bisa diganti. Ya, saya belak-belakan saja. Dengan menteri juga seperti itu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan yang lain-lainnya. Ya, selain itu, Presiden masyarakat Muslim di situ dalam masa. Saya ingin di dalam Kongres Ekonomi Umat ini mengenai redistribusi aset ini diperdalam, dibahas secara detail sehingga kami
mendapatkan masukan-masukan yang detail, yang konkret, yang real, dan segera redistribusi aset ini bisa kita lakukan dan kita putuskan untuk kita berikan kepada umat, kepada rakyat, kepada koperasi, kepada pondok, dan kita harapkan itu akan memperkecil kesenjangan dan ketimpangan.